Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deliana Putri Salsabila, partisipan KADA Batch 3 tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mensimulasikan project backend Simple IoT Device Event Processing System dengan menggunakan Docker. Pada proyek kali ini, kita akan mensimulasikan bagaimana smart device mengirimkan data ke backend secara asinkronus, kemudian data tersebut akan disimpan ke dalam database. Di sini kita menggunakan Docker Compose untuk menjalankannya. Stack yang digunakan yaitu ada PostgreSQL untuk device metadata, Redis untuk cache, kemudian MongoDB untuk event datanya, kemudian RabbitMQ untuk message queue-nya. Dan juga kita menggunakan worker yang depend on RabbitMQ dan juga MongoDB. Pertama-tama kita akan menyalakan terlebih dahulu Docker Compose di terminal menggunakan Docker Compose apt build. Kita bisa mengeceknya menggunakan terminal lain dengan Docker Compose log backend. Jika sudah ada unicorn running, berarti sudah terrunning tanpa adanya error. Kemudian kita juga akan mengecek apakah worker telah running atau tidak dengan Docker Compose log worker. Ya. Karena sudah ada ini worker root, worker starter, waiting for event, berarti ini workernya sudah berjalan juga, sudah running tanpa adanya error. Pertama, kita akan memastikan bahwa localhost telah terhubung dengan server menggunakan Postman. Kita akan merequest get root atau get slash terlebih dahulu. Request successful dengan message backend API is running. Jadi kita sekarang bisa mensimulasikan bagaimana device mengirimkan data dan disimpan ke database sistem. Kita bisa melalui endpoint. Pertama-tama kita akan mendaftarkan device-nya terlebih dahulu. Kita akan mendaftarkan device-nya. Misalkan ini ada bedroom TV dengan type smart TV. Kita send, hasil ditambahkan. Kita juga dapat melihat apa aja device yang berada di database system dengan request get slash device. Di sini kita langsung send. Sini udah ada yang
sebelumnya, kemudian device yang kita tambahkan tadi. Nah, jika sudah ditambahkan atau didaftarkan, kita bisa mensimulasikan bahwa si device mengirimkan event ke sistem, kemudian disimpan ke dalam database-nya melalui endpoint ini .simulate device / device ID. Kita masukkan ID yang tadi, kemudian kita send. Nah, event simulated, dia berhasil mengirimkan event, request successful. Namun, isi event ini tuh tidak langsung dimasukkan ke dalam database. Dia akan masuk ke dalam message queue. Di sini kita menggunakan RabbitMQ. Jadi si event ini tidak akan langsung masuk ke database, melainkan akan masuk ke RabbitMQ sebagai message queue-nya. Nah, untuk melihat atau memastikan si event telah masuk ke message event telah masuk ke message queue, kita bisa melihatnya melalui RabbitMQ Management, di mana queue message ini itu menunjukkan grafik antrian dari event yang dikirimkan. Kemudian message list ini menunjukkan grafik laju atau kecepatan pesan yang masuk dan keluar dari antrian per detik. Kita coba untuk mengirimkan event lagi. Oke. Nah, di sini message rate-nya yang publish akan terlihat, kemudian namun di queue message-nya itu tidak ada, karena dari RabbitMQ si event ini langsung diambil oleh worker, di mana worker ini tujuannya untuk membaca message dari queue, diambil, kemudian dibaca, dan sedikit dianalisis, langsung disimpan ke dalam database. Kita juga dapat mensimulasikan bagaimana jika device mengirimkan lebih dari satu event dalam kurun waktu yang berdekatan menggunakan endpoint simulate script steam/device ID. Kita ganti dulu device ID-nya, kemudian kita send. Nah, sudah berhasil. Jadi ini ada 10 event yang terkirim dari device dengan ID 2. Jika diperhatikan, ini hanya beda beberapa detik saja, dikarenakan kita juga menggunakan Redis sebagai cache, sehingga cache dan juga untuk mengatur rate limit dari event yang dikirimkan. Kita bisa melihat event apa saja yang riwayat event yang telah dikirimkan dengan endpoint get/device/device ID-nya/event. Kita
kita dan ya, ini adalah riwayat event yang telah dikirimkan dan disimpan ke dalam database. Kemudian kita bisa mengecek status dari device tersebut. Misalkan kita mengecek device dengan ID nomor 2. Di sini status offline karena lebih dari 30 detik dia tidak mengirimkan event ke sistem. Dan endpoint yang kita gunakan yaitu /device/device_id/status. Kita coba untuk mengirimkan event lagi ke device ID nomor 2. Kita kirim. Nah, kita cek lagi statusnya. Dia akan menjadi online. Sehingga alur keseluruhan dari sistem IoT device event processing system ini yaitu device mengirimkan event, kemudian API, di sini kita menggunakan Fast API dan bahasa Python, sehingga API menerima event tersebut, kemudian event masuk ke dalam RabbitMQ, message queue, kemudian worker mengambil event tersebut dari RabbitMQ, kemudian memprosesnya, membacanya, dan menaruhnya di database. Sekian dari saya, maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di lain waktu.